Cek, cek. Ya, cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lahu wa anna abduhu wa rasulullah, amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa ad'ini minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul lagi rekan-rekan semua di sela-sela kesibukan kita. Kita diberikan kesehatan, masih diberikan iman, masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk bisa belajar bersama guru kita, Bu Samin, yang juga alhamdulillah diberikan kesehatan sehingga bisa menyempatkan memberikan banyak ilmu kepada kita. Semoga apa yang akan beliau sampaikan menjadi kebaikan buat kita semua, keberkahan buat kita maupun buat keluarga kita, khususnya buat guru kita, Bu Samin. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan pelajaran dari bulan lalu, bab 9 ya, khususnya sekarang ya. Insya Allah akan disampaikan bab 9, kita dengarkan dan jika ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah, di siang ini hari Sabtu kita ada melanjutkan kajian kitab Al-Hikam Syekh Muhammad Hasan dari maqalah ke-9 Tanawwa'at Ajnasul A'mal. Jadi di antara jenis-jenis amal itu ada bermacam-macam jenisnya sebagai asupan rohaniah. Jadi ibarat kita makan itu tadi ada satenya, ada nasinya, ada karbonya, ada proteinnya dan lain-lain. Maka jenis asupan hati itu untuk mencapai makrifat itu jalannya macam-macam. Makanya ada kalau dalam torekoh itu ada torekoh Qadiriyah, Naqsabandiyah, itu cara sebetulnya. Cara, karena torekoh itu dari kata tarikh, artinya jalan. Jadi kalau cara atau jalan, kayak misalnya tadi kesini ada yang naik tol, ada yang naik arteri, itu ada yang naiknya motor, ada yang naik mobil. Nah, itu cara. Maka cara itu bermacam-macam. Kita kemarin di makalah kedua itu pernah ngaji tentang makomat. Ada asbab, ada tajrid. Ini caranya dengan asbab sampai kepada Allah, caranya dengan tajrid sampai kepada Allah. Maka asupan hati pun sama-sama, asupan amal sama. Jadi misalnya torekohnya sholat, ada orang ini sholatnya kuat sampai 100 rakaat tiap malam, 1000 rakaat tiap malam. Siapa? Misalnya Imam Mazhab itu sholatnya tiap malam 1000 rakaat. Nah itu beliau itu diantara jalan atau cara yang diambil. Tapi ada kok jangankan 1000 atau 100, 2 rakaat aja sudah ngop-ngop. Karena kalau mulai bangun itu susah, bangun malam itu susah.
melek ngantuk harus gak bisa. Maka torekohnya nggak di situ. Maka apa? Dizikir. Oh dikirnya kuat 100.000. Dikirnya kuat 1.000 tiap hari istiqomah aja. Ya berarti caranya di situ. Tapi ada kok jangankan 1.000 Gus. Cuman 10 kali baru istighfar aja aku sudah paling kok lama ya. Maka caranya torekohnya nggak di situ. Tapi ada orang lagi misalnya sedekah. Sedekahnya bisa sehari 1 miliar, sehari 100 juta, biasa aja. Nggak ada diingat-ingat, ikhlas aja. Tapi ada kok jangankan 100 juta, 2.000 dimasukin ke tong itu ingatnya 5 tahun. Pada tanggal sekian saya ngasih uang 2.000 itu. Wah itu berarti kan jalan torekohnya nggak di situ. Nah, ada lagi saya itu puasanya kuat. Wah puasanya kuat. Puasa bisa. Kalau dalam risalah Kusyairi itu tidak hanya puasa yang seperti kita sunnah buka makan maghrib, ada yang 3 kali sehari makannya, ada yang 7 hari sekali, ada yang 11 hari sekali, 21 hari sekali, 40 hari sekali, sampai puncaknya 70 hari sekali. Tapi tetap buka karena dalilnya adalah berbukalah walaupun seteguk air. Jadi setiap maghribnya hanya minum air. Ini ada yang begitu, ada. Tapi kok jangankan bisa puasa yang seperti itu, puasa yang wajib saja kalau siang-siang, wah tersiksa ya. Nah maka torekohnya nggak di situ. Nah, maksud dari makalah ini adalah ketika kita mencari asupan hati itu disesuaikan dengan kondisi diri. Jadi ada yang kondisi dirinya itu dia kuat di sholat, ada yang dia kuat di sedekahnya, ada yang dia kuat di zikirnya, ada yang kuat nanti di puasanya, ada lagi yang kuat tiap tahun saya hajian terus ya silakan. Maka setiap torekoh atau jalan itu ada spesifikasi yang dianugerahkan Allah di dalam Al-Asror, di dalam hatinya. Jadi kalau kitab Sir Al-Asror itu untuk menembus Al-Asrornya itu dengan torekoh jalan tersebut. Apa itu asror? Asror itu ketika seseorang beramal, dia telah sampai kepada ma'rifah, maka Allah berikan rasa manis mengecap iman atau rasa manis ketika beribadah. Contohnya Sayyidina Ali radhiyallahu an pada saat itu kena anak mata panah dadanya samping. Terus apa? Ya Sayyidina Ali saya cabut, ya tunggu saya sholat dulu. Kalau saya sholat silahkan dicabut. Ketika beliau mulai Allahu Akbar, baca Al-Fatihah selesai, masuk ke surat dicabut. Sampai akhirnya ruku, selesai sholat 2 rakaat, salam, ditanya, kapan kamu nyabutnya? Nah, rasa. Karena apa? Ketika dia sholat, maka apa? Kenikmatan sholat yang diberikan Allah itu menghilangkan semua rasa. Nah, berarti torekohnya. Ada yang torekohnya zikir. Ketika dia sedang zok, menikmati zikirnya, ya sampai apa? Ngerasanya kayak orang kena narkoba, fly. Sampai apa? Lupa segala-galanya, hanya zikirnya dulu. Nah, kalau dalam kitab lain disebutnya ada lagi yang dia ketika zikir itu namanya yanam fi dzikr. Yanam fi dzikr itu dilihat sama samping-sampingnya dia tertidur. Tetapi dia tidak merasa tidur, biasa aja zikirnya dia merasa, tapi samping sebelah-sebelahnya ngelihatnya ngorok malah sampai. Ada orang yang begitu, nah itu disebut yanam fi dzikr. Jadi Allah sedang anugerahkan tidur di dalam zikir, tapi sebetulnya jasadnya saja, tapi dia seperti rasanya tidur. Ditanya, loh kamu tadi kok diajak zikir berjamaah kok tidur? Enggak, saya nggak tidur. Wong saya tahu kamu di sebelah lagi ngapain, itu yang di sana begini yang. Karena apa? Dia sedang ekstase, sedang menikmati zikirnya, saking menikmatinya ditinggalkan sedikit jasadnya, paling sekitar 2 cm, diangkat dia, maka dikasih anugerah namanya yanam fi dzikr, tidur di dalam zikir. Tetapi posisi jasadnya seperti kelihatan tidur. Nah, ini ketika dia torekohnya lewat jalur zikir. Tapi ada yang torekohnya misalnya jalur sedekah. Oh sedekah sehari harus sekian. Dan dia lupa, sampai lupa. Sama kebiasaan itu tidak ada dia ingetin apa-apa. Nah ini dia diberikan tajalli sama Allah, itu apa namanya? Al-Mughni.
Bahkan orang yang diberikan tajalli itu susah untuk miskin. Contohnya siapa? Ada sahabat Rasulullah namanya Abdurrahman bin Auf. Saya sering ulang-ulang. Itu susah miskin, berdoa untuk miskin aja tidak dikabulkan. Ini wah aku pengen miskin, enggak dikabulkan. Sampai asetnya dijual semua, rumah, properti, sawah, lahan semuanya dijual untuk biar apa? Miskin. Dengan cara apa? Saya mau beli kurma busuk. Karena apa? Waktu itu Jazirah Arab habis perang, sahabat-sahabat yang punya kurma tidak bisa didagangkan karena masih perang. Pulang-pulang kurmanya busuk. Dibeli, diborong semua Jazirah Arab. Habis uangnya. Oh, alhamdulillah akhirnya saya miskin juga, kata Abdurrahman bin Auf. Tetapi ternyata ada wabah pandemi yang dia harus obatnya kurma busuk. Akhirnya apa? Akhirnya bukannya malah miskin, si raja ngasih fatwa yang punya kurma busuk akan kami beli dengan harga 10 kali lipat kurma standar. Naik langsung kekayaannya. Nah ini kalau diberikan tajalli al-mughni. Ada lagi diberikan tajalli namanya ya Fatahu ya Rozak. Sehingga apa? Tiap hari atau bahkan tiap bulan bikin perusahaan korporat bukain rezeki orang. Tapi ada orang yang diberikan as-sabar. Tiap hari kasih penyakit, kasih musibah, jalan sedikit kecelakaan, jalan apa, bikin perencanaan jatuh, bikin ini gagal lagi, bikin opo kan gitu. Nah itu ada yang diberikan seperti itu. Siapa? Misalnya Nabi Ayub. Nabi Ayub dikasih sakit, istrinya diambil, anak-anaknya mati semua. Nah ini tapi apa? Tajallinya as-sabar dan asyakur. Nah ada lagi yang diberikan tajallinya ikhlas. Ada lagi yang diberikan tajallinya macam-macam sifat Allah itu. Ya Rahman, Ya Rahim, pengasih dan penyayang. Maka apa? Ngelihat orang, padahal orang itu enggak sedang dalam masalah. Kalau secara dhahiriyah, tapi karena dia diberikan Ya Rahman, Ya Rahim, maka apa? Dia mengasihi. Kamu lagi ada masalah ya? Enggak, saya enggak lagi ada masalah kamu. Udah saya bantuin. Jadi ada yang modelnya begitu. Jadi setiap tajalli kewalian itu ada asupan untuk sampai kepada tajallinya. Maka kalau kita zikir subhanallah, maha suci Allah, apakah Allah perlu disucikan? Bukan. Kita meminjam sifat kesucian Allah untuk membersihkan yang ada di dada. Ketika kita berzikir ya Fatahu ya Rozak, kita pinjam sifat asma Allah untuk biar melekat di dada. Nah ketika sudah melekat menjadi sir al-asror, maka sifatnya la saut wala lafaz. Saut itu suara, lafaz itu tulisan. Jadi sudah tidak bersuara, tidak berlafaz. Maksudnya gimana? Misalnya dia diberikan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka apa? Zikir yang dia biasa di lisan kan Ar-Rahman Ya Rahman Ya Rahim. Tapi zikir yang tidak di lisan berarti apa? Dia suka memberi kasih sayang kepada orang, tapi dia tidak merasa bahwa dia pelakunya. Jadi, kalau dia masih merasa pelakunya berarti itu bukan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim karena ada dia. Tapi kalau dalam sifat 20 wujud itu siapa? Allah, zatnya Allah. Maka apa? Dia kayak sebagai speaker A keluar A. Maka ketika Allah berkehendak A Ya Rahman Ya Rahim, maka apa? Dia melakukan Ya Rahman Ya Rahim seperti ini, Rahman Rahman. Tapi kalau ini ada resistensi, ada penghalang, saya sebut Rahman, itunya bunyinya ngung, berarti ada resistensi. Sama yang disebut kafir atau kafaro bahasa Arabnya itu apa? Terhalang, terresisten, terhijab, mengingkari, tidak manut sama kehendak Allah. Ini namanya kafaro. Maka ada syair Gus Dur diantaranya, kafir dewi gak digandeke sering ngafirke marang liyane. Maksudnya apa? Kafirnya dirinya sendiri tidak diperhatikan, tapi suka menunjuk-nunjuk kafir orang. Maksudnya gimana? Itu kafir-kafir yang seperti itu. Contohnya bukan kafir secara tauhid, karena definisi kafir itu banyak. Ada kafir biwujudillah, ateis, kafir birisalatin, Nasrani, Yahudi, ada kafir bindi, kafir harbi yang memerangi Islam, ada kafir mu'ahad yang dia dalam kondisi damai, macam-macam. Nah ini kafir yang dimaksud adalah ketika misalnya ada panggilan Allah, dia ada resistensi, tidak langsung segera menyahut. Panggilan itu macam-macam, bisa panggilan sholat, panggilan sedekah, panggilan macam-macam. Maka dia tidak langsung merespon apa yang Allah kehendaki. Maka dalam makalah Syekh Ibnu atau yang lain adalah apa? Bagaimana Syekh engkau berdoa?
Aku berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan kehendakku menjadi kehendaknya. Jadi yang kita lakukan sesuai kehendak dan kemauannya. Lah karena dia sesuai kehendak dan kemauannya, maka dalam hadis qudsi bunyinya begini. Barang siapa bertakwa sesungguh-sungguhnya, matanya mataku, pendengarannya pendengaranku, lisannya lisanku, afalnya perbuatannya perbuatanku. Jadi apa? Karena afalnya akunya Allah, matanya Allah, pendengarannya Allah, lisannya Allah, maka apa? Dia terbebas dari hisab. Maka ada surga tanpa hisab. Itu sebetulnya kesana. Maka apa? Orang-orang yang di surga tanpa hisab diriwayatkan dalam sebuah hadis. Bagaimana kamu bisa masuk ke mana? Surga. Amalan apa yang kau lakukan? Dijawab, aku tidak tahu amalan apa. Setelah aku mati, tiba-tiba aku di sini. Aku nggak tahu, nggak lewati mahsyar, nggak lewati yaumul hisab, nggak lewati yaumul mizan, nggak ada. Mati langsung sampai sini. Aku nggak tahu amalan apa. Karena apa? Bukan dia tidak beramal sebetulnya, tetapi setiap yang dia lakukan, dia tidak merasa dia sebagai pelakunya. Tetapi Allah lah mutlak yang melakukan. Maka disebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bisakah kita mengangkat jari ini tanpa kekuatan kita? Tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Maka apa? Ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita haji, ketika kita memberi, pemberian ini atas daya kekuatan Allah. Kita bisa mengangkat jari karena daya kekuatan Allah. Maka dia tidak mengakui itu sebagai amalannya. Nah, disinilah yang jadi istimewanya para aulia. Siapa? Ketika dia melakukan sesuatu berarti dibimbing la haula wala quwata illa billah. Maka disebut amalan tersebut amalan sir, rahasia, yang bahkan malaikat tidak bisa mencatatnya. Karena tidak ada catatannya, ya tidak ada lembaran yang harus ditimbang. Yaumul hisab. Karena tidak ada yang bisa ditimbang, maka surganya dikhususkan, khususnya. Namanya apa? Surga tanpa hisab. Padahal tahukah perkara di mahsyar itu ketika dibangkitkan, kita harus berjalan 500.000 tahun. Jadi ngantri di padang mahsyar ketika dibangkitkan itu 500.000 tahun. Dengan kondisi matahari 1 jengkal. Beberapa orang itu sampai kelelep dengan apa? Keringatnya sendiri. Selesai itu nanti masuk yaumul mizan. Satu orangnya dihisab 500 tahun. Amalnya satu orang. Nah, kira-kira yang ngantri dari Nabi Adam sampai kan itu berapa orang? Nah, itu masih ngantri itu. Itu di yaumul hisab dan mizan. Nanti setelah dihisab ditimbang. Kalau dia ditimbang kasih pakai tangan kanan, aman, masuk surga. Itu pun masih ngantri lagi. Nah, tapi kalau dia pakai tangan kiri, ya siap-siap digiring ke ujung dari Shiratal Mustaqim. Nah, ujung dari Shiratal Mustaqim ini nanti ada macam-macam. Ada yang dia amalannya banyak, berarti bensinnya untuk jalan banyak. Maka apa? Ketika dia menitih, itu cepat kilat. Ada yang dia secepat orang berlari. Ada yang dia secepat orang berjalan. Ada pula yang sampai merangkang-merangkang. Ada yang baru dia nyentuh jatuh. Nah kalau jatuh dia masuknya ke nar. Nah ini apakah nanti jembatannya itu selebar kayak kita di jembatan di sini? Enggak, lebarnya satu rambut dibagi 7. Kita sebut ihdinas shiratal mustaqim. Kalau kita bawa ke dunia artinya apa? Kebenaran itu sangat tipis dan tajam. Dipegang bisa nyobek, rasanya perih. Makanya kadang orang memegang kebenaran itu rasanya perih sekali. Ketika teman-temannya semua korup, dia nggak korup sendiri itu perih. Tapi nanti ketika di sana berarti dia bisa menitih keperihan itu dengan cepat. Tetapi kalau di dunia dia suka melesetin Shiratal Mustaqim, maka di sana pun akan kepleset. Makanya itu diantara. Tetapi ada golongan tadi yang dia dicari oleh para aulia dan yang diriwayatkan oleh Syekhuna Al-Iskandari. Siapa golongan yang dia surga tanpa hisab. Lah ini yang kita ngaji, kita mengkaji untuk paham tentang maksud golongan tersebut. Sehingga apa? Dalam tasawuf itu membersihkan aku. Akunya itu dibersihkan. Sehingga apa? Kita ketika melakukan sesuatu sudah bukan aku. Iblis itu bisanya dilaknat karena ada aku.
Aku ibadah 400.000 tahun. Aku lebih mulia daripada Adam. Aku dari api, Adam dari tanah. Aku selalu menyebut kata aku. Nah, Allah itu tidak suka sebutan aku. Karena apa? Aku ya hanya Allah. Selain itu nggak ada aku. Maka ketika orang beramal terus dia mengakui gitu, maka siap-siap dihisab. Kalau amalnya lebih banyak sama, tapi prosesnya masih ada di hisab. Maka kalau misal amalan puasanya yang banyak, dia lewat surganya Ar-Rayyan. Oh, amalnya yang banyak, ridhonya, misalnya dianiaya, diomel-omelin istri, di apa, ridho, itu juga jadi wali. Ada saya Abdurrahman Bajahaban di Yaman sana. Ceritanya jadi wali karena diomelin sama istrinya terus. Ini siapa yang mau pakai jalur itu nggak apa-apa. Oke Gus. Kalau ini kayaknya kebalikan ya, ini ngomelin istri ya. Jadi ada, jadi ceritanya Abdurrahman Bajahaban ini, Syekh Abdurrahman Bajahaban itu, beliau itu tiap hari diomelin istri. Bahkan kalau pulang kerja, pulang dari dagang, masuk ke rumah, langsung suruh jongkok dinaikin istrinya, kayak kambing ini. Jadi tiap hari, saking wis bosennya, lagi bosennya, saya pamit mau dagang di kota sebelah, padahal mau uzlah ke perbukitan di Yaman, terkenal untuk tempat uzlah. Tapi kalau izinnya mau uzlah pasti nggak diizinkan. Ini saya mau berdagang ke kampung sebelah, boleh nggak? Boleh kalau dia, karena mungkin di sana hasilnya banyak. Oh siap kalau hasilnya banyak boleh ya. Akhirnya apa? Keluarlah izin 3 hari. Ketika naik ke bukit tersebut berdoa, ketemu di sana ada apa? Orang-orang yang sedang uzlah. Ketika semua puasa itu kalau uzlah, maghrib tiba, beberapa orang itu berdoa. Ketika berdoa langsung dikirim makanan, terus satu penampan makan. Lagi kedua, siapa yang uzlah yang lain lagi berdoa, keluar lagi makanan satu penampan. Giliran hari ketiga, saya Abdurrahman Bajahaban ini kan giliran kamu gantian. Masa kita terus yang doa, kamu gantian yang doa. Bingung saya Abdurrahman Bajahaban. Ini doanya apa kok bisa doa terus langsung dikirim makanan? Ini cara doanya gimana? Saya itu nggak pernah doa begini-begini. Bingung gimana caranya? Kok mereka bisa pada doa? Ya udah saya mau ikuti. Ya Allah, doanya idem ya sama yang kemarin itu langsung dapat itu. Saya idem lah, apa itu doanya saya nggak tahu. Pokoknya saya idem aja ya. Turunnya langsung 5 penampan. Keder saya Abdurrahman Bajahaban, belum malah 5. Padahal saya cuma niru aja, idem doanya isinya nggak tahu apa, idem aja. Lah yang 2 lebih bingung lagi. Loh saya kok doa itu baru 1, ini kok orang baru newbie tiba-tiba berdoa keluar 5. Apa yang kamu doakan? Kamu baca doa apa kamu? Bisa kita tiru nggak? Dijawab sama Syekh Abdurrahman Bajahaban, saya itu nggak tahu doanya apa. Jujur ya, saya itu cuma idem doa kamu yang kemarin pada baca apa saya ngikut. Kok keluar 5? Dijawab, saya malah mau tanya kalian doanya apa? Iya, saya itu berdoa bertawasul kepada seorang wali di kota sana, namanya Syekh Abdurrahman Bajahaban. Lah emang gimana itu orangnya? Jadi dia itu nggak tahu dirinya wali. Loh kenapa? Iya karena dia jadi wali itu karena dibully habis-habisan sama istri, tapi ridho. Nah itu Allah angkat derajatnya jadi wali. Tapi dia sendiri nggak tahu dirinya wali. Oh gitu ya? Oh iya. Ya udah habis makan saya pamitan ya. Pamitan siap saya Abdurrahman Bajahaban. Udah sampai ke rumah langsung dengan bangganya ketok pintu, assalamualaikum. Ya istriku yang tercantik, yang terbaik, udah siap ini silahkan naik sini. Ya apa? Bingung itunya. Gimana kamu dapat dagangannya berhasil, dapat banyak? Enggak, di sana sama aja sepi, percuma. Nah terus kenapa aku bahagia? Udah kalau itu nggak usah dipikirin, yang penting naik silahkan. Kata siap terus tambah makomku dhuwur wis gak apa-apa wis. Terus ora mau diinjek-injek terserah ayo ya. Akhirnya Dina ada wali-wali yang modelnya begitu. Seperti halnya Sayyidina Umar itu pernah nongkrong sama Rasulullah sama Sayyidina Umar. Diem di pos kampling lah kalau nongkrong.
diem jam-jaman diem semua saya di nama ya Rasulullah, saya izin daripada diem-dieman saya tak curhat duluan. Curhatnya gimana? Saya ini di rumah lagi ada masalah sama istri. Ya terus, ya saya begini kan diomongin kamu, lagi pusing saya. Lah terus, lah ketawa Rasulullah sama Abu Bakar. Loh kok malah diketawain? Iya, kalau Abu Bakar ketawa, saya tahu pasti ikut Rasulullah ketawa. Apa yang Rasulullah lakukan diikuti sama Abu Bakar. Kalau Rasulullah ketawa ini maksudnya apa? Sama kita ini senasib. Akhirnya ketahuan lah bahwa anaknya Abu Bakar, Sayyidatuna Aisyah itu lagi ikut Rasulullah dan lain-lain. Baru didatangi sama Abu Bakar sama Umar, langsung dibilang, hei kamu, ya Allah, kamu sopo, kamu berani kok malah nuntut Rasulullah. Iya, ya kalau Rasulullah nggak galak kayak kamu, Umar. Jadi itu biasa, bahkan wali Nabi pun kena gitu. Jadi kalau di sini ada yang sama istrinya suami takut istri, jangan-jangan jadi wali nanti. Tapi pikir-pikir, saya kalau suruh sholat nggak bisa sampai 1000 rakaat. Saya kalau suruh zikir sampai ratusan ribu gak kuat. Puasa apalagi. Sedekah kok 1 miliar 2 miliar, aduh pusing. Gimana? Mesti diomel istri aja ya. Jadi wali. Wali murid oke. Jadi jalan jadi wali itu banyak. Tidak hanya satu, malah asupan batinnya banyak. Asupan hati ini mendorong munculnya sifat-sifat ahwal atau dalam keadaan terpuji. Nah, ada yang dia keluarnya karisma. Contoh misalnya ada Habib Umar bin Hafid datang ke Indonesia kemarin itu di Istiqlal misalnya. Itu Habib yang lain langsung tenggelam. Enggak ada karismanya. Karena apa? Kalah karismanya sama Habib Umar bin Hafid. Nah, itu Allah karuniakan sebuah tajalli atau akwalnya karisma. Hebatnya. Ada orang yang dikaruniai itu Ar-Rahmanir Rahim. Duduk aja sudah, ngelihat aja sudah enak. Sudah langsung nyaman. Ada juga yang misalnya dikaruniainya. Ada juga yang dikaruniainya misalnya tadi ya Fatahu ya Rozak. Duduk aja sama wali yang seperti itu, rezekinya kebuka. Maka beberapa sahabat itu dulu kalau lagi curhat masalah datang ke Rasulullah itu nggak jadi curhat, baru ketemu Rasulullah udah langsung ayah nggak ada masalah. Nah, itu ada yang seperti itu. Atau misalnya ada Syekh Nazim Hakani di Siprus, itu dulu diajak berdebat sama orang ateis. Saya mau berdebat sama Syekh ini. Ketika datang ditatap dadanya langsung, bukannya berdebat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Atau di India itu ada namanya Syekh Al-Kandahlawi. Itu salah satu pendirinya Jamaah Tabligh. Beliau itu dari Chistiyah kalau torekohnya. Beliau mengislamkan di India, belahan India itu hanya dengan sholat 2 rakaat. Jadi sholat 2 rakaat, ketika salam ke kanan, sebelah kanannya masuk Islam. Berapa ribu orang. Dan ketika salam ke kiri, sebelah kirinya berapa ribu orang juga masuk Islam. Nah, ini diantara karomah akwal yang diberikan akibat sir asrornya kebuka. Maka asror itu macam-macam. Karena ketika orang dibukakannya asror, dia tidak memakai lafaz lagi. Contohnya misalnya ada di sini kisahnya Habib Syekhon, tapi beliau majidul. Nah, maka asrornya, misalnya asrornya berbicara pilot itu mobil. Habis itu tiba-tiba mobilnya bisa nambah berapa yang lain. Nah, itu namanya asror. Seperti halnya kalau di Al-Quran bagaimana? Gus, kalau di Al-Quran asror itu Nabi Musa membelah lautan tidak pakai ayat. Tidak, ya Musa bacalah ayat ini, tapi pukulkanlah tongkat. Tapi kondisinya kalau kita lihat film kan posisinya apa? Di pinggir pantai ya kan, dikepruk lautan langsung belah. Itu salah, itu nggak begitu. Karena apa? Di tafsir Ibnu Katsir itu kondisinya Nabi Musa itu sudah tenggelam sendiri, sudah bilang udah keminum. Terus Bani Israel juga sudah masuk itu air laut. Keder itu, sebagian Bani Israel itu sudah, ini benar nggak nih? Saya ikut Musa ini mati nggak nih? Udah sampai tengah laut, udah
kelegepan udah minum air gini, barulah turun wahyu, pukulkanlah tongkat, grek baru balik. Jadi bukannya kayak di film terus di pinggir lautan terus langsung wah terbelah. Jadi sudah masuk ke lautan, apa rendem baru dipukul, baru terbelah. Nah itu diantaranya lah. Terus apakah Fir'aun itu mati ketika apa peristiwa itu? Enggak. Fir'aun itu matinya bukan karena tenggelam. Fir'aun itu bersin aja nggak pernah sakit. Nah terus gimana? Fir'aun itu ketika di atas mau turun itu sudah mikir ketauhidan, sudah mau tobat sebetulnya. Di dalam hatinya itu, di dalam pikirannya sudah Robnya Musa bener ya. Robnya Musa ini nggak salah, ini bener ini. Sudah kepikiran. Tetapi setelah itu malaikat Jibril mengutus kuda yang dia itu cantik sehingga kuda-kudanya Fir'aun ini mau mengejar. Kuda yang dinaiki Fir'aun itu turun akhirnya ngejar. Nah ketika ngejar maka anak buahnya Fir'aun semua pasukannya ikut ngejar. Ketika ngejar turun baru itu tenggelam. Semua anak buahnya Fir'aun mati. Tapi Fir'aun nggak mati. Fir'aun itu masih ngambang di atas laut. Jadi masih mikir, merenung gitu. Kayaknya bener ini. Nah, ketika mau mengucapkan syahadat, maka Jibril itu gak terima. Ini kalau Fir'aun syahadat, bahaya ini. Karena kenapa? Sudah bunuh anak banyak. Zaman pas insiden Nabi Musa itu mencari bayi-bayi itu kan dibunuh semua laki-laki. Sudah ngaku Tuhan, sudah kafirnya luar biasa, bikin didakwa yoga gak tembus-tembus. Sekarang mau syahadat, wah bahaya. Mau mengikrarkan diri untuk bertauhid, wah bahaya ini. Maka kematian Fir'aun adalah diambilnya tanah dari lautan tersebut, disumpel ke mulutnya, ditendang pakai tungkaknya Jibril sampai ke dasar lautan. Itu kematian Fir'aun. Jadi bukan karena untuk tenggelam, enggak. Fir'aun fisiknya luar biasa kuatnya, diberikan anugerah sama Allah, fisiknya luar biasa. Bahkan lakunya Fir'aun itu sebelum laknatullah alaih itu luar biasa. Jadi ada ibadah-ibadah Fir'aun itu misalnya puasa sampai berapa hari, dia topo lah ibarat kalau orang itu kuat sekali sehingga fisiknya sangat kuat, luar biasa. Maka kalau ada orang nggak pernah sakit-sakit, hati-hati. Bersin aja nggak pernah, bahaya ini. Bersin nggak pernah, batuk nggak pernah, ya. Demam nggak pernah, panas nggak pernah, padahal aktivitasnya tinggi, bahaya itu mana. Udah kerjanya nonstop 24 jam kan, nggak pernah istirahat, kan? Melek terus, kok gak sakit-sakit, gak demam-demam, kan? Itu hati-hati, jangan-jangan keturunannya Fir'aun. Jadi kita belajar asupan hati itu macam-macam. Nah, ada pula yang mendorong dari kelembutan, ada pula yang tadi diberikan karisma, ada pula yang diberi kedermawanan. Maka seseorang yang dia diberikan asror, sir al-asror tersebut, ada yang dia dibukakannya di al-alim. Misalnya apa? Dia baca kitab aja, seperti Imam Syafi'i itu punya fotografi memori. Jadi buka, hafal, bahkan dengar hafal. Maka sampai Imam Syafi'i itu kalau keluar rumah, ngelewatin pasar atau ngelewatin tempat itu tutup mata dan tutup telinga. Karena apa? Kalau sampai dengar, hafal. Kalau sampai ngelihat, hafal. Nah, padahal di pasar itu macam-macam. Maka Imam Syafi'i nggak pernah mau melihat, jadi tutup mata, tutup telinga sambil jalan. Kalau sampai keluar rumah, saking hafalnya apapun bisa dihafal. Tapi ada orang yang dicadalikan itu as-sobaran. Jadi sudah belajar 3 tahun belajar ngaji, gak hafal-hafal. Bahkan misalnya sak lembar dihafal gak hafal-hafal. Gak usah selembar, 1 ayat. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin gak hafal-hafal. Terus gimana gak hafal-hafal? Ada orang yang begitu, ada. Tapi dia jadi walinya karena sabar. Siapa? Muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Sholat itu gak hafal-hafal. Muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan namanya Ahmad. Itu beliau ketika itu ditanya,
kok kamu kalau sholatnya telat, kok nggak pernah sholat, nggak pernah datang sholat, kenapa? Ya saya itu nggak hafal bacaan sholat, saya itu nggak hafal bagaimana sholat. Coba kamu niat usolli, us gitu doang. Ya sudah, kamu coba baca Al-Fatihah, bismi gitu doang, nggak bisa. Terus akhirnya bingung, saya gimana? Ya sudah, sekarang tak tanya, kalau beton 10 kurangi 1 berapa? 9. Nah, kami Pak, beton 10 kurangi 1 Allahu Akbar. Beton 10 kurangi 1 Allahu Akbar. Ya udah, baca sholatnya. Ini sholatnya begitu aja itu. Namanya Ahmad. Nah, ketika dia sholatnya seperti itu, maka suatu ketika Syekhuna Khalil Bangkalan itu sedang di Mekah, ketinggalan sendalnya, bagiannya. Nah, maka apa? Ahmad ini dia ngabdi aja sama Syekhuna Khalil, makani ayam tiap hari. Kenapa? Dia secara alim itu nggak bisa, misalnya sabar doang. Tapi karena kesabarannya, maka apa? Ketika Syekhuna Khalil nganu ketinggalan bagiannya, dia lihat, kok ini bagiannya ketinggalan, nanti kasihan saya di sana, panas, nanti kakinya panas, gimana ya? Ya udah, saya ya Allah, aku pengen bisa ngasih bagian ini beton 10 kurangi 9 tinggal 1 Allahu Akbar sampai ke Mekah. Nah, dikasih Syekhuna, ini bagiannya panjenengan ketinggalan tadi. Kan panjenengan ini mau melaksanakan ibadah haji, nanti panas, nanti terik, mau sholat susah, ini bagiannya tadi ketinggalan. Oh iya, terima kasih. Lah kamu naik apa ke sini? Ya itu beton 10 kurangi 9 1 Allahu Akbar. Oh gitu ya udah. Lah kamu mau ikut hajian apa sholat? Enggak, saya karena apa? Ayam di rumah itu kalau nggak kasih makan pada mati. Itu ayamnya saya pulang dulu ya. Yaudah, habis ngasih makan silakan kalau mau kesini lagi. Yaudah, beton 10 kurangi 9 tinggal 1 Allahu Akbar sampai lagi balik. Lah ada wali-wali yang diberikan seperti itu. Dia yakin kepada Allah, dia yakin kepada Rasulullah, dia yakin Islam, tapi bacaannya susah, nggak bisa apa gimana. Nggak ada. Maka di Hanafiyah, kalau kita belajarnya fikih, di Hanafiyah itu cukup Allahu Akbar sah. Beda di Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah kalau kita sholat jadi makmum itu harus Al-Fatihah dibaca. Hukumnya seperti itu. Tapi kalau di Hanafiyah enggak. Di Hanafiyah kalau kita makmum cuman Allahu Akbar, ikut aja sama imam yang baca. Nah, dasarnya gimana? Kalau kata Hanafiyah, kalau kita jadi pemimpin atau jadi wakil, kalau kita menghadap ke seseorang kan yang ngomong kan wakilnya, tidak semuanya. Nah, maka ketika berjamaah, imamnya yang membaca doa, yang membaca surat, yang membaca Al-Fatihah. Sisanya di belakang cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ini sebagai solusi misal ada orang yang baru mu'alaf. Misalnya, Ustaz saya mau mu'alaf, tapi apa? Saya nggak bisa bacaan sholat. Ya sudah, kamu makmum aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai. Nah, maka dalilnya yang dipakai tadi Syekhuna Khalil, fikihnya pakai itu pendekatannya. Tapi karena taat ta'zimnya, dia nanti asupan tarekohnya dari sabar tadi akhirnya membentuk akhlak. Dan dengan akhlak itu sampai kepada Allah akhirnya seperti dapat karomah. Nah, ada yang seperti itu. Ada contohnya sahabat, mintanya contohnya jangan di ulama-ulama era sekarang, maunya sahabat aja. Oke, ada sahabat siapa namanya? Nuaiman itu bandelnya minta ampun, Rasulullah aja diprank. Tapi apa? Karena ada mahabbah, maka dia bisa masuk surga. Di antaranya gimana ceritanya? Misalnya Nuaiman itu Rasulullah sedang berduka habis kematian Sayyidina Hamzah itu, ketika jantungnya dibelek kan berduka, merenung. Ya nggak merenung seperti kita lagi kan, murung maksudnya diam, tidak senyum yang seperti biasa. Lalu apa? Lalu di Sayyidina Nuaiman ini tahu Rasulullah kok lagi sedih, aku mau menghibur ya, gimana ya, lagi di pasar tengah ada kambing kok nggak laku-laku, didatang gitu. Dagang, kamu kambingnya kok belum laku-laku, tak beli gimana? Oh iya, oke, makasih, berapa? Sekian dinar, oke. Tapi kamu antarkan ke Rasulullah ya, bilang hadiahnya dari Nuaiman. Oh iya sih, ya. Tok. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan Waalaikumsalam, gimana? Ada apa? Ada hadiah dari Nuaiman. Oh masya Allah ya, jazakallahu khair, terima kasih ya. Itu ikat aja, kambingnya di sana. Setelah diikat, nungguin. Si pedagangnya nungguin lah.
Udah kan apa? Minta didoakan lagi atau apa? Enggak ya Rasulullah, belum dibayar. Rasulullah akhirnya ketawa dengan ketawanya Rasulullah ini. Ridho itu apa? Mohon mahiman aku ridhoi karena apa? Kamu bisa bikin ketawa kekasihku. Ridho. Nah, ada yang seperti itu. Ada lagi kisahnya. Ketika itu ada orang dari Yaman itu transit mau berkunjung ke Rasulullah. Bawa 2 onta paling lux, paling mahal. Kalau sekarang mobil sport. Nah, ketika itu dijagalah sama Hamzah, tukang parkir yang jaga ontanya Sayyidina Ali. Ya silakan bertamu ke Rasulullah. Selesai bertamu, masih bertamu dengan Rasulullah, datang lagi Nuaiman. Ya Hamzah, kok keren-keren ini ontanya? Oh iya, tamunya Rasulullah itu keren-keren dari Yaman. Oh siap. Sekarang gini saya mau tanya, itu kalau kira-kira di onta guling itu enak nggak ya? Wih kurang ajar kamu. Ya enak tapi nggak boleh orang ini punya tamu. Yang nggak saya kan misal jangan ngambek dulu ya wes. Ngobrol santai. Tiba-tiba saya itu mau ada buang air. Saya mau ke belakang dulu ya ke hamam. Oke. Tungguin ya benerin ya. Oh iya mana saya mana tenang. Ke kamar mandi. Lagi ke kamar mandi disembelih satu ontanya. Habis disembelih dimasak, diguling. Sahabat yang lain ketika sahabat yang lain datang kan dikiranya lagi ada sajian. Sini makan katanya. Makan pada ikut makan. Udah makan selesai, belum selesai masih dalam proses makan. Sayyidina Hamzah keluar dari hamam. Ketika keluar dari hamam ngelihat kok pada makan dikiranya sahabat-sahabat yang baru datang yang bawa makanan. Oh iya monggo Sayyidina Hamzah. Oh siap makan. Setelah ikut makan selesai, saya bilang telinga kok ontanya tinggal 1. Ya perasaanku gak enak ya kayaknya. Tapi udah lewat makan gimana ini? Perasaanku kayaknya gak enak ini. Saya nitipin Nuaiman kayaknya bahaya ini. Lah keluarlah tamu dari Yaman tersebut pamitan sama Rasulullah. Ya Rasulullah terima kasih syukurnya jazakallahu khair. Saya mau pamitan kembali ke Yaman. Ketika mau naik onta, jebret ontanya tinggal 1. Ya Rasulullah, onta saya yang 1 mana? Ditanya, ya Hamzah, kamu yang jaga mana onta 1-nya? Ya Rasulullah, aku nggak tahu, saya titipin sama Nuaiman. Nuaiman di mana? Ya di perut kalian ini kan pada makan semua. Tanya gimana? Astagfirullahaladzim, Hamzah geleng-geleng gimana ini? Aduh, aku lagi dititipin lagi gimana ini? Di depan Rasulullah mau ngomong apa? Nah, kata Rasulullah, ya udah, karena udah dimakan semua, ambil uang di Baitul Mal, ganti dengan onta yang sama atau lebih baik. Tapi karena itu Rasulullah mengulangi cerita itu setiap kali, jadi khotib setiap kali, jadi dakwah sampai ketawanya keluar di gerahamnya. Nah karena itu juga Allah itu sehingga Nuaiman itu masuk surganya diriwayatkan sambil ketawa-ketawa. Itu gara-gara tukang ngeprank. Pernah lagi Abu Bakar datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini mau berdagang ke Syam. Syam itu Palestina, Syria, Irak, itu Syam. Saya mau berdagang ke Syam. Nah kalau berdagang ke Syam, kan biasanya BT melewati gurun, melewati jalan, sepi, enggak. Orang-orang sahabat yang saya ajak itu biasanya udah pakemnya lempeng potlot, jadi nggak ada gulauannya, nggak ada. Kira-kira kalau saya izin mau bawa Nuaiman boleh nggak buat rame-rame di jalan? Ya boleh, tapi kamu hati-hati Abu Bakar kata Rasulullah. Kalau terjadi apa-apa gimana? Jadi masalah. Rasulullah itu sudah ngasih peringatan. Kata Sayyidina Abu Bakar, enggak, saya jagain insya Allah nggak apa-apa. Soalnya kalau nggak ada Nuaiman kurang seru. Jadi kayak monoton aja di jalan itu nggak ada yang bercanda. Oh ya udah, Nuaiman itu kan ada aja temanya, ada jadi komika gitu. Ya udah, jalan sama Nuaiman. Nah, Sayyidina Abu Bakar bawa satu-satunya anak buahnya ini sahabat yang amanah, satunya Nuaiman. Udah jalan ke Syam, sampai di Syam bilang, ini ada makanan 1 kotak, nanti kita makan bareng, tapi nunggu saya selesai dagang dulu. Sebagian saya nanti drop, sebagian saya juga belanja dari Syam, mau saya bawa ke Makkah, ke Madinah. Nah, tapi tunggu dulu makannya ya, saya mau ke toko-toko di sini dulu, ke pedagang-pedagang di sini, di drop barang-barang dari Madinah, di drop. Nah, Nuaiman sama sahabat tadi yang amanah,
Kata sahabat yang amanah, nggak bisa. Abu Bakar ngasih amanah ke saya, tidak akan saya buka sebelum Sayyidina Abu Bakar datang. Oh, cari masalah. Saya lapar ini, kamu nggak mau buka, cari masalah kamu. Ya nggak bisa, amanah adalah amanah. Gak ada itu namanya buka-buka sebelum amanah beliau menurut tahiyatul masjid. Ingat, ciri-ciri orang munafik itu salatin. Kalau dikasih amanah itu mengkhianati, nggak bisa itu. Oh, kamu nggak bisa diajak nego-nego. Dah, saya keluar aja di sini, saya mau cari makan. Nggak urus sama kamu. Nah, Iman keluar. Keluarnya bukan ke pasar makanan, keluarnya ke pasar budak. Tanya sama berapa harga budak di sini? Ada yang 2.000 dinar, oh ini terpintar cerdas begini-begini. Ada yang 1.000 dinar, oke, saya mau jual dengan harga 500 dinar saja. Tapi punya penyakit. Penyakitnya apa? Kalau kamu pegang dia akan teriak, saya bukan budak, saya bukan budak. Nah, itu penyakitnya di mana? Oh, enggak masalah, yang penting masih sehat kan? Oh, sehat. Oke, mana 500 dinarnya? Ayo sini antarkan. Diantarkan itu yang lagi di sana itu ya. Didatengin, pegang. Saya bukan budak. Iya, saya udah tahu penyakit kamu. Abis Naiman makan santai, makan. Abu Bakar datang, saya juga taruh di bawah. Ya Nuaiman, mana sahabatmu? Kok kamu makan sendiri? Udah santai makan dulu Abu Bakar. Ya nggak bisa, kan saya janji nanti bukanya harus bareng-bareng makannya. Udah, saya udah kenyang, saya udah beli makanan ini. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar masih utuh, nggak saya colek-colek, jadi aman kan saya ini. Terus, nah sebenarnya yang tadi yang jagain makanan, saya jual di pasar budak. Astagfirullah. Didatangi sama Abu Bakar, ditepul sama Abu Bakar, dibawa, diceritakan ke Rasulullah. Ya Rasulullah bener emang. dijual. Kata Rasulullah sambil ketawa lagi. Nah, dengan ketawanya Rasulullah dengar cerita itu, Allah ridho lagi sama Sayyidina Nuaiman. Padahal Sayyidina Nuaiman itu pemabok, hobi mabok. Ya, jadi kalau di sini masih suka maksiat ya, Bro. Pakai sanadnya Sayyidina Nuaiman gimana tuh? Jadi kalau masih agak beling gitu ya, pakai sanad. Jadi sahabat Rasulullah itu ada yang modelnya seperti Abu Dzar Al-Ghifari, itu puasa terus, bukannya hari Jumat. Kalau nggak hari Jumat, minum air doang. Ada yang kalau hari Jumat pun itu cuma roti segini kecil, kayak di Mekah itu namanya ish, kecil dan rumah itu Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, pakaiannya sobek-sobek dijahit. Nah, sampai matinya di gurun nggak ketahuan. Ada yang modelnya begitu, sholatnya luar biasa, 1000 rakaat ibadahnya banyak. Tapi ada yang tidak pernah puasa, tapi fikihnya kuat. Mu'az bin Jabal sama Abdullah ibnu Mas'ud. Itu beliau ahli fikih. Ditanya, ya Mu'az bin Jabal, kamu kok nggak pernah lihat kamu itu puasa Senin Kemis atau puasa sunnah? Ya, karena kalau saya puasa, energi saya kurang, saya nggak bisa khataman Quran tiap hari. Nah, istimewanya tiap hari khatam Quran. Tapi ada lagi, misalnya Sayyidina Umar terkenal dengan ketegasannya. Bahkan Al-Faruq disebutnya. Atau apa? Oh, setan itu kalau Sayyidina Umar lewat itu setan minggir, cari jalan yang lain. Abu Bakar kelemah lembutannya, ketegasan tapi lembut. Ada lagi Sayyidina Ali, alimnya, ilmunya. Terus ada lagi misalnya Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman, itu kekayaannya. Jadi tiap sahabat punya tajalli masing-masing. Maka apa? Kita tidak perlu, oh saya harus seperti ini, seperti orang itu, enggak. Kita punya spesialnya masing-masing sendiri-sendiri. Ada yang sahabat itu misalnya Khalid bin Walid, panglima perang. Ya secara ibadah ya biasa aja, tapi ibadah jihadnya apa menerobos, mengekspansi Islam sampai ke negara-negara Mesir dan lain-lain, ini jasanya Khalid bin Walid. Bahkan di peperangan tidak pernah kalah walaupun hanya sekali. Sangking semua sahabat itu sangking mengagungkan Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Khattab panglimanya diganti. Nah itu diantara sahabat punya keistimewaan sendiri. Maka ketika kita beribadah punya asupan makanan batin itu sendiri. Jangan dipaksakan. Saya harus kayak saya ini puasanya begini. Karena apa? Setiap thariqah itu ada jalannya sendiri untuk sampai kepada Allah.
Kayak contohnya nggak punya e-tol, nerobos saja ke jalan tol, habis jalan tol mau keluar bingung, mana cara keluarnya? Apa ini tutup palangnya saya terobos saja? Maka apa sama ketika kita melakukan sesuatu ada repotnya masing-masing. Kayak saya misalnya dulu Nuwun Sewu ke Mekahnya jalan kaki terus pengen ikut, nggak bisa karena apa? Punya jalan masing-masing. Kalau bahasa falsafahnya, aku tak sepintar dirimu, tapi dirimu juga tak sepintar aku. Makanya alam semesta ini berputar. Tapi kalau semua pinternya bodoh kayak malaikat, malaikat pinternya sama pinternya udah nggak ada malaikat bertransaksi gitu. Kamu punya daftar ini ya kematian ya Israel ya, nah, jualnya tak tukar sama daftar rezeki orang. Nggak ada, karena apa? Ya sudah tugasnya itu dan speknya begitu, tidak ada kebutuhan, speknya sama. Maka manusia dibikin berbeda-beda agar apa? Agar terjadi kebutuhan dan siklus itu berputar. Maka apa disebut makrifat? Karena adanya siklus panas dingin sehingga udara bergerak jadi angin. Ada siklus positif negatif jadi listrik. Maka sama. Maka tadi yang dibacakan Pak Haji itu kan ada barang siapa Allah mau sesatkan maka tidak ada yang diberikan petunjuk padanya dan tidak ada satunya dia bisa memberikan dia petunjuk. Tapi kalau dia mau diberikan petunjuk maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkan. Ini dicontohkan Nabi Musa diasuh sama siapa? Fir'aun. Dajjal diasuh sama Jibril. Dajjal diasuh sama Jibril jadinya begitu. Nabi Musa diasuh jadi Fir'aun tetap jadi Rasul dan Nabi. Maka apa? Jadi kalau Allah mau ngasih petunjuk, mau dia nggak usah didakwai, udah langsung pinter dia nyari sendiri. Saya mau ngaji kemana ya? Saya mau ngaji kemana ya? Kalau berupa hidayah, kalau berupa taufik, nggak usah dia pengen langsung pintar. Nah itu bedanya taufik sama hidayah. Kalau hidayah harus dijemput, kalau taufik Allah maksa, kamu harus ikut. Nah itu namanya taufik. Nah, tapi ada orang-orang udah dikasih ceramah, dikasih apa tetap aja kafir aja. Makanya apa? Tadi ketika Allah tidak mau memberikan petunjuk, mau seorang siapapun yang mengasih petunjuk, Allah tutup dia. Seperti apa? Abu Jahal yang dakwai siapa? Rasulullah. Gak mempan. Dakwai Rasulullah gak mempan. Padahal dia mengakui bahwa Allahnya Rasulullah itu benar, kenabian Rasulullah itu benar. Makanya bingung. Tetapi apa? Karena ego kesukuan bahwa kalau kita mengakui Abu Jahal itu mengakui kenabian Rasulullah, maka apa? Kasta sukunya lebih bawah. Karena tadinya Quraisynya itu di situ tuh yang Bani Hasyimnya yang Rasulullah dengan Abu Jahal ini sering bersaing. Kalau di sukunya Rasulullah ini bikin sesuatu, maka ini harus bikin sesuatu. Ini bikin sumur, saya bikin sumur. Ini bikin apa? Lah ketika di sini lahir Rasulullah, ini nggak bisa bikin lagi, mau bikin nabi apa nggak bisa. Maka dia tidak mengakui bukan karena Rasulullah tidak benar. Abu Jahal itu ngakui Rasulullah itu benar. Omongannya sidik amanah tapi fatwa benar. Tapi apa? Ego kesukuannya yang menutup dia untuk tidak mengakui. Jadi itu berarti apa? Sudah ditutup. Bahkan di Al-Quran itu takbas itu Al-Hab itu jelas, padahal Abu Jahal ini masih hidup. Kalau mau mengingkari Al-Quran kan gampang, dia syahadat 2 hari habis itu masuk. Tapi tetap nggak bisa 2 hari syahadat. Karena apa? Karena sudah dinas oleh Allah bahwa dia akan keluar. Karena Alhamdulillah dari sekarang jam. Sesi pertanyaan ya. Biar nggak bosan, biar ada interaksi. Makalah kita sudah selesai. Makalah ke-9. Kesimpulannya beragamnya wirid dan zikir dilakukan para murid adalah murid sendiri. Kalau kita ngaji ini kita ulangi lagi, artinya marido, pencari, bukan murid dalam serapan bahasa Indonesia. Jadi para pencari Allah. Murid adalah akibat dari beragamnya asupan yang masuk ke hati mereka. Setiap murid harus beramal sesuai asupan hatinya atau sesuai bimbingan guru. Ia tidak boleh beramal berdasarkan asupan hati orang lain. Orang lain pun tidak boleh menentangnya hanya karena tidak melakukan apa yang dilakukannya. Jadi setiap asupan sendiri-sendiri. Makanya Syekh punya torekohnya sendiri-sendiri. Ada misalnya di Qadiriyah itu la ilaha illallahnya 100. Ada lagi Qadiriyah Naksabandiyah itu di Abah Hanom itu 165. Ada macam-macam.
Lah itu ada imamnya. Imamnya itu ibaratnya kalau ke Qadiriyah berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah imam talqinya lagi nanti turun berapa. Lah seperti halnya kita sholat, kalau imamnya suruh baca Al-Fatihah berarti yang Al-Fatihah imamnya Allah Akbar rukuk ya rukuk. Maka panduan itu sehingga apa, zikirnya berjamaah akhirnya sampainya lebih cepat walaupun dilakukan di beda-beda tempat. Misalnya di Qadiriyah itu sehari harus 1 juz, atau itu di Qadiriyah Syekh Fadil itu misalnya kalau mau istirahat malam harus baca Waqiah dan Al-Mulk, secapek-capeknya harus diselesaikan. Nah itu diantaranya, karena akhirnya kalau sudah berbayar itu kita kayak mengucap sumpah janji, kayak kita ibarat kalau lagi sholat berjamaah ya harus mengikuti imam, berikrar makmuman lillahi ta'ala ya harus mengikuti imam. Kalau udah makmuman lillahi ta'ala, imamnya kunut kitanya nggak kunut, itu nggak sah sebetulnya. Atau imamnya nggak kunut kitanya kunut sendiri, ya nggak sah juga. Ini dicontohkan siapa? Al-Imam Hambali dengan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i ke perkampungannya Imam Hambali itu kan jamaahnya tidak kunut, maka Imam Syafi'i ketika disuruh jadi imam dia menghormati jamaahnya tidak kunut, maka Imam Syafi'i tidak kunut. Nah sebaliknya Imam Hambali pas main ke Imam Syafi'i melihat jamaahnya Imam Syafi'i pasti kunut, maka apa? Imam Hambali pas disuruh jadi imam juga kunut. Lah ini berarti mengajarkannya seperti itu. Lah kalau kita imamnya kunut kok kita nggak kunut malah nggak sah. Atau kalau imamnya nggak kunut kita kunut ya juga nggak sah. Maka mengikuti imam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Enggak, hubungannya Terus ini aja deh, pertanyaan dalam keseharian. Manusia itu kan sudah ada takdirnya, Gus ya. Takdir dari sisi rezeki, kemudian minimal kita yang manusia dunia ini ngomongnya kan rezeki, uang gitu ya, atau apapun yang berkaitan dengan duniawi. Kita percaya takdir, tapi kenapa kita mesti berdoa dan berusaha? Itu gimana tuh intinya? Jadi definisi bertakwa itu kan menjalankan perintahnya, menjauhi larangan. Ya, di Al-Quran itu, di Quran surat Al-An'am ayat 49 kalau nggak salah, nanti boleh dikoreksi. Allah memerintahkan berikhtiar. Jadi ketika kita berikhtiar itu berarti bertakwa. Jadi kalau rezekinya sudah ada, maka ketika kita keluar jangan bilang saya mau nyari rezeki, karena seakan-akan Allah tidak nyiapin rezeki. Atau saya mau menjemput rezeki aja, itu masih salah. Karena apa? Harusnya saya keluar karena perintah Allah, sehingga setiap kali kita berkeringat pikirannya keperes, maka nilainya ibadah. Karena apa? Menjalankan perintahnya. Nah, model ikhtiar macam-macam, kayak kipas itu makin kencang dia nggak kelihatan tuh baling-balingnya. Sama orang yang ikhtiarnya agak lambat kelihatan, kipas baling-balingnya agak lambat muternya, maka dia kelihatan. Maka orang yang matul kelihatan, keluar jam 7 ke sawah matul kelihatan orang, oh iya kerja keringetan, iya pulang keringetan kocos, wah iya kerja. Itu yang tadi lambat, makin kenceng dia cuman di dalam kamar asinan, kayak dibilang dia nggak pernah kerja kok duitnya banyak, nyupang ya bukan, ikhtiarnya nggak kamu lihat karena semakin tidak kasat mata. Karena apa? Kecepatan, semakin cepat maka semakin tak nampak. Nah frekuensi ini di atasnya frekuensi fisik, maka dia akan makin tidak kelihatan. Ada lagi yang ikhtiar super nggak kelihatan, pakai kolbi. Jadi fiilnya pertama itu dohir setua macul, tenaga teknisi apa tuh yang minyak kan kelihatan ikhtiarnya, terus nongkrong di sana ya kelihatan. Ada yang dia cuman tanda tangan dapat sekian miliar, tanda tangan dapat sekian. Tapi untuk sampai tanda tangan dia harus meres ini dulu. Nah itu disebut ikhtiar, tapi tidak nampak. Yang bisa ngelihat yang makomnya sama. Seperti kita naik mobil kecepatannya 80 sama 80 ya kelihatan. Ketika dia nambah sebelahnya jadi 120 atau 180 ya nggak bisa kelihatan. Maka lihat riful wali ila wali, tidak mengenal wali kecuali wali, maka tidak mengenal seseorang kecuali makomnya. Misalnya, oh ini
orang Pertamina, sama orang Pertamina ngobrol sedikit tentang minyak, oh iya dia bener orang Pertamina. Tapi kalau ada orang non Pertamina terus ngomong tentang minyak, kayaknya nggak begitu deh, dealing deh. Kamu ngarang-ngarang aja kan gitu. Karena apa? Semakom, makanya bisa menilai. Atau sama-sama orang bisnis online, dia ngomong tentang iklan, cara di Tokopedia, cara di ini, oh iya bener dia bisnisnya. Tapi kalau yang ngarang lo nggak begitu, kan gitu. Maka apa? Makomnya sama. Ketika kita berikhtiar maka niatnya adalah ibadah. Nah soal rezekinya itu sudah ada sebetulnya Allah atur. Tetapi kita disuruh ikhtiar. Jadi sebetulnya nggak ada hubungannya antara rezeki dengan ikhtiar. Karena ikhtiar itu perintah Allah untuk menggerakkan sirkulasi ma'rifat antara positif negatif. Seperti sunatullahnya udara panas ke udara dingin terjadi angin. Terus apa alam semesta ini kutubnya bisa berputar. Itu karena mereka terikat sunatullah. Lah manusia dilepas dari ikatan itu untuk memilih dia tetap bersama rel syariatnya apa enggak. Kalau keluar dari rel syariatnya maka disuruh taubat. Dari kata tabah artinya apa? Kembali ke rel. Maka hidup misalnya mau perintah apa? Nikah, jangan zina. Tapi harus nikah dulu, jangan zina. Terus ada lagi perintah apa? Bekerjalah, berikhtiar. Ya sudah bekerja, bukan malah nipu, bukan malah. Nah itu artinya berarti ada rel untuk mendapatkan rezeki itu Allah kasih rel. Tapi apakah rel itu harus terus begitu? Enggak, karena Allah punya khawarikulil ada. Hal-hal anomali sesuatu ketika. Jadi misalnya tadi laut yang nggak terbelah, tapi kadang-kadang laut bisa terbelah ketika Nabi Musa bentakan itu di luar jadi jaiznya Allah, di luar rel yang sudah diatur secara undang-undang umum. Kayak kita misalnya orang kalau ketemu tidak bawa SIM, tidak bawa di jalan ditilang ya harus ditilang. Tapi ada satu masa tidak bawa itu semua tapi tidak ditilang. Berarti ada kondisional tertentu. Sama ketika kita dengan Allah hubungannya ada kondisional tertentu, Allah kasih namanya kawal yang ada. Tetapi apa? Kita terikat. Makanya apa? Nabi Sulaiman kayaknya minta ampun, tapi kenapa masih nyulam tas? Nabi Musa itu nyulam tas dijual ke pasar. Kata Nabi Musa apa? Ini adalah berkah rezekiku, aku dari keringatku sendiri makannya. Jadi Nabi Musa itu tetap bekerja untuk mencari. Maka sahabat-sahabat Rasulullah itu ketika bekerja dia tidak orientasi duit. Maka ketika dia berangkat kerja dagang terus duitnya pulang bawa banyak, maka apa? Saya kebutuhannya misalnya ini dapatnya 100 juta, saya kebutuhannya hari ini cuma 1 juta ya 99 juta, ya sudah bagikan di jalan, terus besok gitu. Itu modelnya sahabat. Dan kenapa? Karena dia tidak terikat. Dia bekerja bukan karena nyari duitnya, tapi nyari berkat dari perintah Allah yang diturunkan untuk berikhtiar. Jadi begini. Maka ketika kita berikhtiar, maka setiap tetesan keringatnya sama dengan sholat, sama dengan ibadah. Bahkan ada satu riwayat, seseorang itu di zaman Rasulullah lagi keringatan, pocos-pocos macul, Rasulullah bersama sahabatnya turun dari arak-arakan, dicium, dipeluk, sampai bingung sahabat. Bahkan dicium tangannya sama Rasulullah, bingung. Ditanya, apa amalannya? Kok bisa sampai Rasulullah mencium? Nggak tahu, sholatmu biasa aja. Ya kadang seminggu sekali, kalau pas lagi bangun malam ya kita sholat malam, kalau enggak ya enggak. Tapi tiap hari enggak, biasa aja. Dikira biasa aja. Nah, tahu tanya ya Rasulullah apa istimewanya orang itu? Ketika dia keluar, dia niati berikhtiarnya untuk mencari ridho Allah, maka setiap tetesan keringatnya bagaikan zikir yang tak putus. Ketika keringatnya potos-potos banyak, maka keringatnya berbau surga, makanya kucium. Jadi wali itu tidak hanya harus bikin roh, harus sholat aja, enggak. Kadang-kadang langsung lagi drilling, keringatnya banyak, dinilai sama wali bisa. Jadi tidak harus itu, atau berenang lagi apa, atau lagi apa capek-capek kerja, itu bisa. Tergantung inna a'malu ya niatnya apa. Nih kalau niatnya cuma nyari duit, cari dunia, ya dapatnya ini doang. Tapi kalau niatnya saya karena menjalankan perintah Allah sebagai sumber ketakwaan, maka setiap tetes keringatnya bernilai ibadah. Itu yang disebut sholatul daim, sholat yang tidak putus-putus.
Jadi wujud zahirnya tidak sholat, tapi batinnya sebetulnya sholat. Kalau dalam kitab namanya khalwah bil jalwah, topong rami. Jadi di keramaian, di pekerjaan, tapi hatinya masih sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Doanya artinya kan sudah takdir, berarti masih berdoa. Tahu kamu tuh nggak lulus nanti, dan kita lulus. Kalau doa ini ada satu riwayat, seorang wali itu berdoa, lalu ditanya sama wali lain yang hobinya berdoa tapi beda doanya dengan wali. Yang satu walinya itu mendefinisikan doa adalah merendahkan diri dan meninggikan Allah. Kenapa? Ketika Nabi Adam diturunkan, Rabbana ya Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin, itu gak ada permintaan, adanya merendahkan diri dan meninggikan Allah. Maka apa? Doa itu bukan hanya meminta, tapi merendahkan diri dan meninggikan Allah. Makanya disebut barang siapa tidak berdoa sombong, maka barang siapa tidak merendahkan dirinya dan meninggikan Allah sombong. Itu definisi pertama. Tapi ada kok wali doanya meminta. Terus ditanya sama wali yang model lain, kenapa kamu doanya kok masih minta-minta? Bukankah Allah sudah menjamin rezeki? Dijawab, ini bukti keromantisanku dengan Allah bahwa aku ini dhaif sebagai hamba. Tapi kalau aku dikabulkan, aku sedih. Jadi misalnya nih, wali ini dikabulkan doanya, sedih dia. Kok dikabulkan sih? Aku kan maunya Allah, tapi ini cuma romantisme aja sama Allah. Contohnya gini, laki-laki suami dengan istri. Jawil, Pak, iPhone baru loh Pak. Pak, mobil baru loh Pak. Hah? Mobil baru? Ya udah beli besok. Hah? Malah beli besok. Saya itu kan cuma bercanda biar ada komunikasi aja. Jadi kita ada romantisme. Jadi ketika dikasih malah dia sebetulnya nggak pengen, cuman aku pengen basa-basi biar ada romantisme. Nah wali itu ketika dia berdoa sebetulnya begitu. Contoh kasusnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, guru Mbah Maimun Zubir di Mekah. Beliau itu pernah jam 12 habis majelis tutup, dia sirnya keluar. Enak ya kalau makan biryani malam-malam begini. Tiba-tiba ada muridnya datang, santrinya datang. Dok, assalamualaikum. Buka. Sayanya masih bangun, masih. Saya ada makan. Diantarin. Ya. Loh, ada biryani. Dimakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika makan, baru satu suap nangis. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ditanya sama santrinya. Iya Syekh, kok nangis? Emang makanannya gak enak? Bukan, makanannya enak sekali. Terima kasih jazakallahu. Ganti Bang. Lah, kenapa nangisnya dia? Kenapa saya ketika dikabulkan doanya, kenapa saya tidak minta Allah mengampuni dosa-dosa saya? Kenapa saya tidak minta rahmatnya? Kenapa saya tidak minta banyak anugerah darinya? Kenapa saya mintanya malah biryani? Wali begitu. Justru ketika dia dikabulkan bukannya senang. Kalau perkaranya dunia nangis ya. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi ketika dia berdoa hanya menghubungkan interaksi antara hatinya dengan Allah biar tidak putus. Maka kalau kita baca doa misalnya doa mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Tapi mau makan tuh ingat. Ketika mau tidur bismika Allahumma ahya wa amut. Mau tidur ingat kamu. Bangun tidur ingat kamu. Ke kamar mandi ingat kamu. Ini yang juga mengaku kesiwa sobat. Keluar kufran alhamdulillah banyak doa. Keluar dari kamar mandi ingat kan kamu. Kenapa di situ kufran? Alhamdulillah. Berarti apa maksudnya? Saya ini kufran apa? Mohon maaf aku selama di dalam kamar mandi saya tidak mengingatmu karena tidak boleh, haram secara syariat. Ketika aku keluar maka aku minta maaf sama kamu. Loh, kok bisanya lupa sejenak minta maaf? Ini kalau bukan orang yang cinta nggak bisa. Karena cinta sama Allah maka lupa sejenak beberapa menit dia sudah langsung ya Allah ampuni aku, ghufranaka. Kenapa? Karena aku melupakanmu dalam kamar mandi. Bahkan ada syekh itu di Mekah itu loh, seorang wali, beliau itu hafal Quran. Saking hafalnya, lisannya itu terus baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, terus itu. Sampai 30 juz terus muter. Ketika di kamar mandi, dia takut bacaannya bunyi, diambil sendalnya digigit. Saking apa? Kalau dia nggak gigit itu bunyi itu. Saking hafalnya.
Jadi hafal, kalau ada yang ngobrol baru dia jawab. Oh ini dalilnya. Selesai ngaji lagi. Jadi diamnya pikir bicaranya ayat itu terus dipikir. Jadi 24 jam. Bahkan ketika tidur seperti Sayyidina Utsman itu pikir, kalau dilihat tempat ininya itu bunyinya gini. Jadi Allah tuk ditidur itu. Bangun juga dia tidur. Nah ini ada beberapa orang yang seperti itu. Maka ketika masuk kamar mandi itu saya keluar, ghufranaka, aku mau maaf. Tadi ketika di kamar mandi aku tidak mengingatku. Kenapa? Karena saking cintanya sama Allah, dia minta maaf atas kesalahan dia tidak ingat. Nah jadi apa? Doa dan rangkaian sholat tadi sebetulnya untuk apa? Untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan doa dan ikhtiar kepada Allah lagi. Soal rezeki sebetulnya sudah ada aturan mainnya sendiri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Taqwaikul Akbar dijawab, tidak akan kumatikan seorang hamba melainkan telah kucukupkan rezekinya. Jadi sebelum Israel datang, itu Mikael itu nunggu tanda tangan dulu. Jadi Mikael itu punya ajudan, malaikat udara, oksigen, malaikat gula, malaikat nasi, malaikat daging, malaikat sayuran, semua ada. Nah, ketika malaikat gula sudah habis, datang ke Mikael. Ya Mikael, berkasnya ini sudah disposisi ya, gulanya sudah habis. Oke, tanda tangan, ceplok. Dia punya diabetes padahal masih hidup. Jadi nggak boleh makan gula karena rezekinya udah habis. Terus lagi, ini malaikat daging datang, nih daging sapi, daging kambing udah nggak boleh, tanda tangan ya, tanda tangan, stempel sama Mikael, habis. Nggak bisa makan daging walaupun tak muntah langsung sakit atau apa. Terus lagi nasi nggak boleh, terus semua sudah habis semua, sakit-sakitan, masih ada oksigen sekian persen, sama apa lagi nih? Oh ada nih oksigennya masih tinggal 1000 liter, tunggu berarti tinggal 1000 liter nih. Terus ditambah lagi apa misalnya? Oh masih ada pecel ini 3 sendok, ya udah 3 sendok. Kok dia makan pecel 3 sendok, terus oksigennya habis, disposisi ke Mikael tanda tangan stempel jebret, disposisi ke Israel baru datang. Waalaikumsalam. Makanya ada orang-orang udah ketabrak, kelindes, ke apa, gak mati-mati, rezekinya masih banyak. Tapi ada orang lagi duduk-duduk santai, truknya masuk, waalaikumsalam malah. Nah karena rezekinya udah habis. Saya di Lampung ditodong lagi, kok gak mati-mati. Karena rezekinya masih ada. Nanti makan sate masih ada di sini, masih ditulis terus di Pak Haji makan sate, di sini makan ini, di sini makan ini. Ada yang habis. Tapi kalau ini sudah habis selesai, tanda tangan ceplok, waalaikumsalam, udah nggak bisa. Jatahnya sudah habis. Maka kalau dalam kitabnya Al-Imam Al-Ghazali ada tanda-tanda ciri kematian. Pertama, kalau kurang 40 hari kok kita keluar dari rumah nengok jebret nggak ada bayangannya, hati-hati, jangan banyak tingkah. Jam berapa tuh? Jam berapa lu? Pokoknya kalau nggak matahari, kalau kita siang-siang itu nggak ada bayangannya, wes. Selama 40 hari ke depan terus gak usah neko-neko lah. Kalau masih punya utang segera diselesaikan. Kalau pernah ngakalin orang segera minta maaf. Kalau lagi sholatnya kurang segera dikodok. Banyak berbuat baik. Lah kok kurangnya 24 jam? Ciri-cirinya di waktu asar lagi. Nanti kalau waktu asar nanti ada yang bun-bunannya sini kok kayak ditarik gitu. Sekitar semenit. Nanti tunggu nih ada asar nih, ayo. Kok ada itu dudut, maka berarti kamu tidak akan ketemu asar besok pagi. Bisa diambil pas maghribnya, isyaknya, tengah malam atau pagi atau duhur. Jadi tidak ketemu asar besok pagi. Nah makanya kalau ulama yang udah ngerti kenapa dia langsung nata-nata itu begitu. Tapi bayangannya masih dilihat orang lain tadi, nanti dites bayangannya enggak. Orang lain masih bisa ngelihat, tapi dirinya sendiri nggak bisa ngelihat bayangannya. Karena apa?
ininya sudah dibayang ditutup sama Israel. Jadi Israel sudah mengikuti. Dan Israel itu 40 hari dan doain, ya Allah ya Rob, semoga orang ini bertobat, ya Allah ya Rob, semoga orang ini bertobat sebelum aku ambil. Mikael sudah apa? Sudah nunggu disposisi terakhir. Disposisi terakhir datang, ceplok, selesai itu langsung diambil sama Jibril. Waalaikumsalam. Jadi itu kalau terjadi perkara itu maka waspadalah. Ayo ada yang lain. Terus berarti rezeki itu bisa di extend atau ditambah nggak kalau konsepnya udah di default gitu? Jadi begini, ada satu riwayat ketika itu malaikat Israel datang ke Nabi Sulaiman alaihissalam. Datang. Ditanya sama Nabi Sulaiman, ya Israel, kok dari kemarin tak lihat kamu sekeliling istana saya, lagi ngapain? Maaf ya Sulaiman, karena kamu Rasul, kamu Nabi, saya kasih tahu. Tapi tolong jangan dibocorkan dulu ke orang yang di sebelah kamu, akan saya cabut besok sore. Tunggu sama Nabi Sulaiman. Besok malamnya ketemu Nabi Sulaiman. Bingung Nabi Sulaiman, loh kok ini katanya sore, masa Jibril telat? Masa Jibril telat ini? Dipanggil Jibril, Israel dipanggil. Ya Israel, kok kamu tidak jadi tunaikan itu sore tadi? Ya diambil itu orang. Ya, karena apa? Karena ternyata pagi harinya dia bersedekah besar-besaran, sehingga ternyata di Lauhul Mahfuz dirubah sama Allah, ditunda sekian masa. Maka apa? Aku tidak jadi nyabut, dia aku pulang lagi. Jadi kalau yang begitu ada, itu masuknya jais Allah. Jadi ada qadar dan qadar itu ada takdir yang disebut mubram, ada takdir mu'alam. Hakikatnya sebetulnya Allah bisa bergerak merubah, tergantung amalan seseorang. Makanya ada misalnya gini, orang sudah terjadwal di tiket pesawatnya mati, selesai paginya dia sedekah subuh, sedekah apa ya kan, sedekah makan lain-lain, ngasih orang, tiba-tiba dia pas mau ke bandara kejebak macet, akhirnya gak jadi masuk pesawat, pesawatnya terbang hilang. Waalaikumsalam. Nah itu cara Allah untuk nolak baliknya. Padahal sebenarnya mungkin sudah dicatat di pesawat itu ikut waalaikumsalam, tapi paginya ternyata dia sedekah, Allah itu udah dulu sekian masa itu bisa. Allah bisa. Satu lagi Gus, sedekahnya tuh belum tercatat, dia akan sedekah di Lauhul Mahfuz itu. Ya itu jais Allah. Jadi contohnya gini, ada lagi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu ditanya langsung sama orang, perempuan. Ya Musa, kamu kan kalam Allah, bisa ngobrol sama Allah langsung, beda dengan Nabi yang lain. Tanyakan dong, saya ini punya anak nggak, punya keturunan? Ditanya sama, ya Rob, ada fulana ini dia tanya sama saya, dia punya anak enggak? Ya sudah jawab, dia tidak akan beri anak, dia itu mandul, tidak ada keturunan. Jawab sama Musa, ya fulana, kamu itu nggak punya anak. Jadi udah dia tetap sedekah, beramal soleh, ibadah, dan lain-lain. Ketika dia beribadah, tanya lagi, ketemu lagi berapa hari kemudian, ya Musa, apakah aku bisa hamil atau tidak? Tanyakan kepada Allah. Dijawab lagi, mandul. Berulang lagi, berhari lagi, tiap berapa hari sekali ketemu Musa alaihissalam. Jawabannya tetap mandul. Berarti kan sudah ditulis takdirnya mandul. Suatu ketika nggak ketemu Nabi Musa alaihissalam selama beberapa tahun. Nah ketika ketemu ditanya malah sama Nabi Musa, ya fulana, kamu ini kan lama nggak ketemu, tumben banget nggak tanya. Dijawab, apa kabarnya kamu? Alhamdulillah, saya ini sekarang sudah punya anak. Ini anak yang saya gendong. Kaget Nabi Musa. Astagfirullahaladzim, aku reputasi Nabi, Rasul salah, masa gimana ini? Nabi Musa langsung begitu Sina, naik begitu Sina, udah naik, ya Rob, gimana ini ya Rob? Bermin aja kamu ingin berkomunikasi denganmu, ngobrol. Gimana Musa, gimana?
Ya, itu yang kemarin dulu tanya, engkau jawab mandul itu kenapa punya anak? Dan kita reputasi mending dari awal bilang punya anak daripada bilang mandul. Repot saya ini, reputasi nih Nabi Rasul kan, masa salah? Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya Musa, sesungguhnya takdirnya mandul, tapi karena dia tidak berputus asa dari rahmatku, dia tetap beribadah, maka rahmatku menenggelamkan takdirku sehingga kuberikan dia keturunan. Jadi sifat rahmatnya Allah menenggelamkan takdir Allah. Oh, ini disebut jais Allah. Nah, jadi karena orang itu sudah tahu takdirnya begitu tetap dia baik, maka Allah menenggelamkan dengan rahmatnya, takdirnya ditenggelamkan oleh rahmatku lebih tinggi daripada takdir Allah. Jadi kita ini banyak walaupun misalnya ada satu wali dulu di Gus Ja'far itu ketemu disuruh belajar wali ini di kisahnya Gus Mus. Ada satu orang wali Gus Ja'far itu bisa melihat jidatnya orang ini ahli lama. Ada yang ahli jannah, ahli nar, ahli apa kalian? Suatu ketika ditanya sama syekh lagi yang lebih tinggi, ya Gus Ja'far, kamu belajar lagi sama salah satu wali di pesisir sana, di bantaran sungai sana belajar. Saya izin, assalamualaikum, mau ikut 3 hari sama panjenengan. Iya udah silakan. Izin 3 hari. Hari pertama ngelihat sang wali lagi dakwah nyeberangin sungai, dia lewatin aja. Gus Ja'far ngikutin. Setelah itu lihat wali itu ke prostitusi dakwahnya. Wah, kok wali ke prostitusi ini? Terus perkumpulan orang-orang pemabuk kok wali begini ya. Tapi masih dianalisa. Kenapa si wali ini ternyata di sini tulisannya min ahlunna. Tapi kok katanya wali? Gimana ini bingung? Nah, ketika dia sudah mau berakhir pertemuannya di hari ketiga, si wali ngomong, kamu sudah menemukan kebenaran kan bahwa aku ahlinar paket. Kok tahu? Iya saya tahu, kamu kan mau mencari kebenaran kenapa di jidat saya tertulis ahlinar kan. Jadi sekarang kamu udah tahu bahwa saya mungkin di prostitusi ngapa-ngapain, di tempat minum-minum masuk hambar aku ngapa-ngapain. Nah kamu udah tahu kebenarannya kan? Kok tahu? Iya. Karena apa? Mau ditaruh dimanapun saya, yang penting saya bisa beribadah. Mau Allah takdirkan saya di neraka, saya ridho. Yang penting saya tetap beribadah, diizinkan sama Allah beribadah kepadanya. Seketika jidatnya berubah jadi min ahlul jannah, kaget, loh kok bisa berubah begini? Kok bisa? Makanya semenjak itu akhirnya kasyafnya tidak diceritakan ke. Karena kasyaf itu ada kasyaf kecil, kasyaf besar. Kasyaf kecil itu melihat sementara, tapi kalau kasyaf besar melihat hikmah di balik maksir di balik sini. Di antaranya kalau kasyaf yang kecil dia bisa melihat takdir tadi, kodar saja. Tapi kalau kasyaf besar dia bisa melihat jais Allah. Maksud Allah menuliskan. Contoh misalnya kenapa iblis itu kok dibikin laknatullah alaih? Ternyata apa? Ketika Nabi Sulaiman berdoa, ya Rob, saya itu pengen menjara iblis. Iblis itu kan bikin malapetaka, bikin sesatnya umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tak penjara gimana? Kan Nabi Sulaiman punya mukjizat memenjarakan jin, iblis dan lain-lain. Dan Allah berfirman, tidak ada manfaatnya, mudaratnya banyak mah. Nah dijawab lagi, ya Rabbuni astajib lakum. Kalau aku berdoa kan dikabulkan. Ya sudah, dengan argumentasi itu Bismillahirrahmanirrahim penjara iblis. Nanti kau akan tahu di penjara. Ketika di penjara iblis, Nabi Sulaiman tadi apa? Nganyam tas, dijual ke pasar. Pasarnya sepi, nggak ada aktivitas. Hari kedua tambah sepi, nggak ada aktivitas. Ketiga sepi lagi, nggak ada aktivitas. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman coba cek sama trik sandi, orang-orang pasar kemana. Ketika dicek ternyata masuk masjid semua nangis semua. Ya Allah, ya Allah, ampun itu dosa-dosaku selama ini aku cinta dunia. Ya Allah, nggak ada motivasi nyari duit, nggak ada motivasi. Ekonomi berhenti total. Jadi krisis ekonomi massal seluruh negeri, seluruh dunia malah. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman menajat lagi, ya Rob, ini kenapa kok jadi kacau begini? Lah kan udah tak bilang,
motivasi manusia nyari dunia nggak ada yang goda, nggak ada resistensi, nggak ada. Dia pengennya akhirat semua. Kacau kan? Iya. Ya sudah, saya keluarkan iblis lagi. Iblis dikeluarkan, besoknya normal lah. Jadi lampu ini bisa nyala karena positif negatif. Jadi kalau elemennya positif saja nggak nyala. Nah, makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, tidak menciptakan sesuatu makhluk pun kecuali ada manfaat di dalamnya. Termasuk iblis ada manfaatnya. Kalau ada manfaat, apa ada manfaat? Kayak orang ciptakan resistor. Kalau kenapa dikasih resistor? Langsung aja arusnya kencengin, nggak usah kasih resistor, jeblok, ber langsung aja. Maka ketika mau kiamat, fasenya ada dua, seperti fisika. Ketika bintang mau selesai, pertama pakai fase menyala, panas, supernova. Ini fase terang. Yang kedua fasenya gelap, redup, jadi black hole. Sama, kiamat juga begitu. Fase pertama Nabi Isa Al-Mahdi, Islam semua, gak ada agama selain Islam, terang. Fase kedua ketika nanti Nabi Isa diwafatkan, gelap semua, kafir semua, gak ada yang gak kafir. Maka berarti fase dunia selesai. Tapi kalau sekarang masih ada yang kafir, masih ada yang tambung, tapi juga masih ada yang ngaji, masih ada yang ibadah, ya belum kiamat. Karena apa? Fase positif negatifnya masih tarik menarik. Nah, itulah makrifat. Nah, orang makrifat itu orang yang melihat cahaya lampu Allah, bukan yang melihat komponen-komponennya saja. Kalau orang syariat, dia yang melihat teknis di dalamnya. Oh, resistor, itu arus, oh ini positif, oh ini negatif, katoda, anoda. Itu orang-orang syariat. Ini syarat, ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah, ini syariat. Tapi kalau dalam makrifat, dia belajar untuk melihat Allah kepada orang-orang bahkan yang terlaknat, orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang dia berdosa. Kenapa? Karena di situ kita melihat sifat Allah Al-Mudillu, yang maha menyesat. Karena Allah itu Al-Huda, yang memberi petunjuk, dan Allah Al-Mudillu yang maha menyesat. Maka apa? Ketika kita melihat orang misalnya bermaksiat, meninggalkan sholat, terus apalagi berzina, ya, kita melihat Allah, itu makrifat. Kalau orang syariat melihatnya cuma wah itu dosa, itu doang selesai. Tapi kalau orang makrifat melihatnya di dalam itu jangan-jangan khaufur rahim turun, terus dia bertobat diampuni. Jadi sifat Allah selalu dilihat dalam setiap sisi pandangan, itu orang makrifat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain? Gus, bedanya malamatia sama jadab itu apa, Gus? Kalau malamatia sama jadab. Kalau jadab itu akalnya tidak berfungsi 100%. Kalau malamatia masih berfungsi 100%, tapi nyaman. Beda. Jadi kalau jadab bisa terjadi tidak sholat sama sekali. Karena jadab dari kata majnun, jan itu jin, apa tidak nampak atau hilang. Berarti apa? Hilang akalnya. Tapi kalau malamatia itu nyamar kayak intel. Bedanya tapi bisa ya malamatia itu jadi musuh masih tetap ada. Kalau malamatia nggak bisa jadi musuh. Nggak bisa itu. Ya hanya jadab, karena dia penguji, bukan mursyidin. Kalau mursyidin itu biasanya harus kamil mukamil gitu kan. Jadi Gus, apakah seorang kan buah hikmat ya kepada guru ya, bab walian al wilayah, buah hikmat kepada seorang guru dengan jadi guru ini bisa melimpahkan makomatnya kepada wali, kepada murid yang disayang tadi yang bahasan saya pernah kolil dengan ini salah satunya kepada muridnya lah, kepada murid-muridnya seperti Bahasim atau segala macam. Tapi ada juga saya pernah baca di biografi Manaqib si Abu Bakar bin Salim, makomnya dia nggak bisa dimiliki oleh siapapun kecuali sama anaknya. Nah itu ini hanya makomat walian nih, apakah memang itu berlaku untuk khusus untuk makom tertentu atau memang pelimpahan itu memang bersifat universal umum gitu? ada Torekoh Alawiyin.
Ini yang saya itu nggak bisa ini Alawi ini ya, nah itu nggak bisa dimiliki sama di luar Alawi. Nah itu maksudnya. Nah, jadi ada misalnya ditanya Torekoh itu siapa? Bukan ke Abdul Qadir Al-Jailani, bukan ke Qadir Al-Sabandi, terus siapa? Ke Alawi, ke abahku langsung. Nanti abahnya ada abahnya lagi itu ada yang seperti itu. Ya memang begitu, jalurnya jalur nasab, jadi tidak bisa berarti kebanyakan Alawi itu bukan bil ilmi ya, bil nasab ya kebanyakan umumnya. Tapi kan kalau jadi keturunan Dzurriyyah Rasulullah itu ada dua, ada Sayyid, ada Syarif. Sayyid itu ke moyangnya Sayyidina Husain, Syarif ke Sayyidina Hasan. Nah ketika dia tidak belajar, tidak ngaji, cukup Sayyid dan Syarif. Oh dia ngaji, alim, pinter, jadi Habib. Jadi Habib itu bukan panggilan asal Dzurriyyah Rasul. Jadi dia harus alim dulu. Makanya dulu saya pernah itu di Habib Umar bin Hafiz itu putranya ditanya Habib, kan langsung Habib, itu yang dipanggil Habib. Enggak, jangan panggil saya Habib, saya masih Sayyid, belum Habib. Karena kalau di Yaman Habib itu ya sudah alim, kalau belum alim baru Sayyid atau Syarif. Nah tapi di Indonesia kadang pergeseran penyerapan bahasa, jadi bahasa serapannya berubah, akhirnya berubah gitu. Contohnya misalnya apa, ada jamaah Indonesia bernama Ibu Ani yang hilang di Masjidil Haram. Bingung orang Arab, jamaah Ibu Ani tunggal, jamaah itu banyak, apa Ibu Ani jadi banyak? Bingung orang Arab kalau dengar kalimat itu, bingung. Karena apa? Jamaah harusnya banyak, kok di Indonesia jamaah satu? Karena apa? Terserah. Atau bahasa Arabnya silaturahim berubah jadi silaturahmi, itu diantaranya begitu. Maka ketika Habib di sana namanya Habib itu ya berarti harus alim, tapi ke sini Habib asal keturunan ya sudah Habib, jadi beda. Atau Y biasanya panggilnya Y, maka itu berbeda. Ya ada Dzurriyyah, ada Nuriyah. Kalau Dzurriyyah dari jalur darah, kalau Nuriyah jalur ilmu. Al ulama warasatul anbiya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Ya. Dan sudah. Tapi kan ceritanya kita orang itu bisa mendapatkan suatu istilahnya menjadi suatu wali. Ada suatu tajalli yang memang tadi dijelaskan. Sementara apakah mereka itu sudah melewati suatu syariah yang memang dia sudah lakukan ya, walaupun mungkin biasa-biasa ya. Nah, apakah perlu ada semacam ini semacam tarik ya, berjalan lah untuk kita bisa mendapatkan tajalli itu. Jadi ini dari pendapat saya Habib Lutfi dan ulama-ulama, Torekoh itu hanya kayak jalan tol. Dari Abu yang Mufasir, apa kita semua bertorekoh itu kayak jalan tol. Jadi bisa kita ke Surabaya lewat jalan tol, bisa juga lewat arteri. Kalau torekoh berarti kita lewat jalan tol. Tapi kalau arteri ya bersyariat yang benar lurus bisa jadi wali. Karena syaratnya tidak harus torekoh. Torekoh itu adalah lembaga kayak misalnya kita berjamaah, kita sholatnya berjamaah. Ada yang zikirnya berarti berjamaah. Nah kalau zikirnya saya mau sendiri ya boleh, nggak apa-apa. Asal syaratnya juga dibekali ilmu. Jangan sampai nanti melakukan zikir-zikir, amalan-amalan yang justru malah salah. Atau misalnya karena di Yaman itu ada orang berpikir ya latif. Ini dari Syekh Mahmud saya ya latif didatangi namanya Jim Abdul Latif. Ngapain kamu manggil saya? Akhirnya apa? Stres, rohani sukmanya diambil. Nah itu tidak jadi wali, jadi kopla. Karena apa? Tujuan zikirnya nggak jelas kepada Allah. Tapi kalau jurusannya langsung kepada Allah nggak ada masalah. Orang-orang yang dia ketika berzikir terus melihat aneh-aneh, terus berpikir jadi kebal, jadi apa? Karena tujuannya bukan Allah. Tujuannya dengan masih kayak yang kemarin itu ada tahalli, tajalli, tahalli kuras, tahalli isi, tajalli, baru dapat
Udah dari sifat asma'ullah atau zatullah, terserah Allah yang mau kasih kemana levelnya. Nah, ketika dia ibaratnya gelas ada kopinya belum dibersihin, kasih teh, kopi rasa teh. Ketika hatinya masih ada dunia, disiram dikir, nanti dunia rasa dikir, akhirnya bercampur aduk sedih. Nah, itulah yang membuat dikirnya membuat dia tambah sedih. Makanya ada orang dulu yang jangan mirip nanti edan. Sebetulnya kalau ngaji dia tidak akan jadi edan. Masalahnya dia tidak ngaji. Jadi asal aja baca buku, asal YouTube ini bacaannya ini dikirnya ini aku melu gawat itu. Karena apa? Karena ilmu itu ada testernya, penyeimbangnya, generatornya. Harus ada, kalau enggak jalan. Contoh, salah satu sahabat itu diperintahkan sama Sayyidina Umar, ya kamu ajarkan zakat ke penduduk muslim di sana. Apa belum tahu tentang zakat? Apa katanya? Ya Umar, saya ini belum pernah zakat, kok ngajarin zakat? Lah terus mau gimana? Gini, saya tahu ilmunya, tapi saya belum belajar zakat. Terus gimana? Pinjamkan saya dari Baitul Mal selama setahun, saya akan berdapat. Benar kan? Setelah dapat penghasilan setahun di nisab dan haul, dia mengeluarkan zakat. Nah setelah mengeluarkan zakat, dibalikan lagi ke Baitul Mal. Ya Umar, saya selesai. Ayo, saya mau ngajar kemana? Maka orang yang dia mengajarkan ilmu baiknya dia sudah mengamalkan ilmu tersebut. Contoh, saya berani ngajar kitab hikam, saya ditester dulu sama Abuya, sama Syarifudin, sama yang lain, kita ditester dulu. Kalau enggak, ya bahaya. Nanti Allah akan bebankan ilmu yang diajarkan diuji. Contoh, apa yang diajarkan? Nah, nanti akan diuji dengan hal tersebut. Maka harus diamalkan dulu. Di antaranya itu. Maka ketika kita mengajarkan tidak hanya disebut sampai ke kerombongan doang. Maka sampai Rasulullah nanti banyak para penghafal Quran di akhir zaman, tetapi tidak melebihi kerombongan. Karena apa? Ketika dia mengajarkan Al-Quran, hafal Quran, tapi dia tidak praktekkan ilmu Quran. Ada pertanyaan lain? Ada? Saya akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajirna minan nar wa ajirna minan nar wa ajirna minan lisanin. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbi husnul khatimah. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa zalzalatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najjina minan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rahman ya Rahim ya Jabbar ya Aziz ya Fatah ya Razzaq ya Muhni ya Muhni. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz. Bukakanlah ma'rifat fitur al-arifin wal kami dalam memahami ilmu. Allahu sami'un alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesai sesi kita pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi bulan depan ya. Waktunya insya Allah hari Minggu lah kita buat di sana ya, Jagakarsa ya. Oh ya, Jagakarsa insya Allah di tempat Pak Edwin. Nanti tanggalnya akan disampaikan kemudian. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kemampuan untuk beristiqomah. Amin. Diberi kesehatan buat kita dan juga buat muslimin. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menjadi orang normal lagi.